Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan aku tentunya di TVRI Kalimantan Barat. Dan aku akan membawa kalian untuk mencicipi kuliner-kuliner yang ada di kota Pontianak. Apa saja? Salah satunya Srikaya Sukahati. Apa sih yang akan bisa kita cicipi di dalam? Penasaran kan? Yuk, maju yuk, ikut aku. Dan akhirnya pisang Srikaya sudah ada di depan kita semua. Dan ditemani dengan segelas kopi susu dari Sukahati. Ini adalah sebuah warung minuman yang sudah cukup lama berdiri di kota Pontianak dan menjadi salah satu tempat legendnya minum kopi di kota Pontianak. Dan buat teman-teman yang di luar kota atau sebagai pendatang atau turis di kota Pontianak, biasanya tidak akan pernah melewati tempat ini untuk menikmati secangkir kopi khas kota Pontianak dan tentunya dengan sepiring pisang selai Srikaya. Dan di sini teman-teman, mereka buka itu dari pagi hari loh, dari jam 6.30 atau 5.30 pagi, setengah 6 pagi itu sudah buka dan itu sudah rame, sudah benar-benar penuh. Karena kan tempatnya memang tidak terlalu besar dan sebenarnya saya ini pengennya ada di dalam. Tapi itu sangat ramai dan akhirnya kami memutuskan untuk berada di depan warung minuman Sukahati ini. Dan sambil duduk di sini, kita bisa menikmati suasana kota Pontianak karena posisinya benar-benar di tepi Jalan Tanjung Pura, yaitu pusat kotanya Pontianak. Dan kalian bisa menikmati hiruk-pikuknya, kesibukan orang-orang di kota Pontianak sambil menikmati secangkir kopi susu atau kopi hitam dan sepiring pisang selai Srikaya. Apalagi kalau Pontianak lagi gerimis-gerimis seperti ini, itu adalah tempat yang paling asik ya di sini untuk kita menikmati suguhan kuliner untuk pembuka kita di pagi hari. Dan kalian mau tahu nggak sih kenapa ini dibilang Srikaya? Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali loh campuran buah Srikaya di selai Srikaya ini. Nah, ini mengenang tradisi Melayu zaman dulu. Jadi orang-orang Melayu zaman dulu itu kan selalu bilang kalau wajah yang cerah itu berseri. Nah, jadi karena selai ini warnanya cerah, dibilanglah seri. Terus karena warnanya juga mengarah warna kuning emas. Nah, warna kuning emas kayak gini nih, akhirnya diidentikanlah dengan kaya. Akhirnya selai ini yang terbuat dari campuran tepung dan telur dengan warna cerah dan mengarah warna kuning emas, dipanggillah selai ini menjadi selai Srikaya. Yuk kita coba rasanya. Perpaduan yang enak. Selai yang lembut, terus rasanya tuh gurih. Kalau orang Pontianak bilang berlemak, ketemu dengan pisang kepok yang digoreng tepung, crispy. Terus pisangnya tuh matangnya pas, jadi tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut di mulut ketika bercampur dengan selai Srikaya. Itu menjadikan perpaduan yang enak sekali karena manisnya benar-benar pas, manis dari pisangnya dapat dengan perpaduan dari manis Srikayanya itu juga dapat. Dan tentunya nggak boleh dilupakan secangkir kopi susu khas dari Sukahati. Coba ya. Ini kopinya juga kopi khas dari Sukahati. Jadi kopinya bukan kopi dari tempat lain. Mereka produksi kopi, biji kopi atau bubuk kopinya itu sendiri. Dan dicampur dengan susu kental manis. Tanpa penambahan gula sama sekali. Jadi rasanya benar-benar dari susu kental manis itu sendiri. Dan kopinya benar-benar nikmat, tidak terlalu keras untuk saya. Jadi mungkin buat kalian yang penikmat kopi, kalau mau strong,
kalian bisa pilih kopi hitamnya. Kalau saya yang tidak kuat, cukup dengan kopi susunya. Ini sudah sangat-sangat nikmat. Dan buat teman-teman yang berada di luar kota, kalau kalian merasa penasaran dengan rasa dari selai Srikayanya Sukahati, tidak usah khawatir. Karena mereka juga menjual selainya dalam bentuk kemasan seperti ini. Nah, ini benar-benar kuat loh teman-teman packingnya, jadi nggak bakal takut tumpah. Baunya benar-benar segar. Di sini nih terasa bau telurnya yang enak, terus menggugah selera. Nah, buat kalian yang kepengen membeli selai Srikayanya, bisa langsung beli di sini. Dan ini awet untuk kalian bisa bawa pergi keluar kota Pontianak. Kalau cara bikinnya sebenarnya nggak terlalu sulit nih kalau buat bikin selai. Nah, kalau seperti ini biasanya mereka cuma mencampurkan telur yang banyak, tepung, terus mereka masak dengan gula, diaduk di atas api kecil sampai semuanya tercampur dan mengental. Nah, jadi nih seperti ini nih selainya. Tapi saya yakin Sukahati memiliki resep dan komposisi tersendiri sehingga memiliki paduan yang pas untuk rasa di selai Srikayanya. Jadi selai Srikaya Sukahati itu benar-benar sedikit berbeda dan otentik. Tentunya membuat kita semuanya makin nagih untuk makannya kan. Dan tentunya nih pisang yang dipakai juga tidak sembarang pisang. Tidak semua jenis pisang di Kota Pontianak itu seenak ini. Kenapa? Karena biasanya kalau di Kota Pontianak yang dipakai untuk pisang goreng hanya jenis dari pisang kepok. Pisang kepok saja. Jadi pisangnya itu benar-benar besar dan rasanya manis, tidak terlalu sepet gitu. Jadi pisang kepok adalah salah satu pisang yang otentik. Ya, kalian masih penasaran kan mau merasakannya? Mungkin kalian bisa datang ke Sukahati, beli, digoreng setengah matang, di packing, dan bisa kembali untuk dikirim kemanapun kalian menginginkan pisang ini untuk dikirim. Dan tentunya menikmati Kota Pontianak di pagi hari di kedai warung minuman Sukahati Jalan Tanjung Pura merupakan salah satu hal terbaik yang wajib kalian lakukan di pagi hari kalau ke Pontianak. Saya tunggu. Yuk, maju yuk. Nah, setelah tadi pagi-pagi kita menikmati sepiring pisang goreng Srikaya dan segelas kopi susu di Sukahati, kini saatnya aku akan bawa kalian untuk makan yang lebih berat. Penasaran mau makan di mana? Dan yang pastinya ini merupakan salah satu tempat yang viral beberapa waktu lalu di Kota Pontianak. Yuk, maju yuk! Hai, dan akhirnya sekarang aku udah sampai di suatu tempat yang beberapa waktu lalu sempat viral, yaitu di nasi telur ayong. Nah, kalian semua sudah ngeliat kan kalau di atas meja aku sekarang sudah ada beberapa menu yang semuanya ini ada di nasi telur ayong. Dan yang paling spesial adalah ini, nasi telur ayong. Nah, ini cuma nasi putih biasa dikasih telur ceplok, tapi nah ini nih yang bikin spesialnya kalau di ayong. Inilah bumbu-bumbunya.
apa sih sebenarnya bumbu-bumbu ini? Nanti kita rasakan sama-sama ya. Nah, kemudian di sini juga akan ada sayur tauge atau kecambah, terus ada sawi chaisim, ada juga mie tiao goreng dan nasi goreng. Tapi tentunya untuk pertama kali kita akan coba nasi telur ayong. Mau kan? Coba kan? Penasaran? Oke, kita geser sedikit. Kita akan coba nasi telur ayong. Suapan pertama ini aku akan kasih buat kalian semua ya. Aku akan ambil telur setengah matangnya, terus aku campurin ke nasi putih biasanya, dan ada bumbunya sedikit. Siap? Pasti udah kepengen makan sekali nih. Yuk, makan. Ini nasi telur yang rasanya sedikit berbeda dari kebanyakan di tempat kalau kita bikin sendiri ya. Karena ini tadi bumbunya. Bumbunya ini adalah terdiri dari bawang putih dan udang ebi yang digiling halus. Jadi itu yang membuat dia begitu spesial. Dan ini wajar sih, enak. Wajar dan semua orang merasa bahwa ini salah satu makanan legend yang ada di Kota Pontianak dan kalian harus coba. Bagaimana kalau aku tambah dengan togenya? Nah, ini coba ya togenya ya. Togenya masih crunchy sekali, masih segar. Dan bumbunya ini aku rasa sama nih, bawang putih dengan udang ebi yang udah hancur tadi, yang udah dihaluskan. Kita coba ke chaisim. Kita campur chaisim. Kalau kalian mau memix antara sawi chaisim dengan tauge, ini juga bisa di sini. Jadi tinggal bilang aja sayurnya di mix, jadi tidak terpisah seperti yang saya pesan hari ini ya. Aku coba dengan chaisim. Ya, ayong tetap menggunakan bumbu yang sama, yaitu bawang putih dan udang ebi. Kelebihannya adalah dia sangat tahu kapan sayur-sayuran ini harus diangkat dari kualinya. Jadi begitu sampai ke meja yang sudah kita, itu rasanya tetap masih segar. Dan aku akan coba lagi untuk nasi gorengnya. Di sini nasi gorengnya udah ada campuran tauge dan sawi chaisimnya, dan kita tidak minta dicampur dengan telur. Kalau kalian mau ini dicampur dengan telur orak-arik juga bisa. Oke, ini dia. Coba, oke. Ini enak. Aku suka ini. Kalau aku kan akan memilih yang ini. Dicampur dengan telur pastinya. Dan kita coba untuk mie tiao-nya. Sudah siap? Kalian mencoba mie tiao-nya? Oke, aku akan bantu kalian untuk mereview rasanya. Enak. Oke, teman-teman. Untuk semua yang ada di sini, yang paling aku suka adalah nasi gorengnya dan tentunya nasi telur ayong. Ini rate-nya rata-rata aku suka sekali. Yang ini 9 buat aku, dan ini 8,5, dan semuanya ini 8,5 karena sangat-sangat segar. Dan perlu kalian ketahui juga, kalau di rumah makan nasi ayong ini, ternyata telur yang mereka pakai setiap harinya tuh nyaris sampai 1000 butir. Bayangkan betapa ramai orang yang datang ke sini. Dan tadi saja aku melihat ada beberapa orang itu datangnya dari luar Kota Pontianak, dari luar pulau, ada yang dari Medan datang ke Pontianak hanya untuk merasakan nasi telur ayong. Terus kalian gak kepengen ngerasain nasi telur ayong? Ayo dong ke Pontianak, makan-makan sama kita. Dan tentunya wisata kuliner di Kota Pontianak itu tentunya lebih asik.
Dan kalau kalian mau tahu review-review makanan yang paling enak di Kota Pontianak, jangan pernah kalian meninggalkan channel TVRI Kalimantan Barat untuk menemukan review makanan apa aja yang wajib kalian coba kalau datang ke Pontianak. Ulala, yeah. Nah, akhirnya kita telah sampai di tempat terakhir untuk kita mencicipi kuliner yang menjadi salah satu ikonnya Kota Pontianak. Kita sudah ada di Sari Buah. Apa sih yang ada di sini? Seperti apa? Untuk itu, aku akan mengajak kalian semua menikmati dan mencicipi yang khas di Sari Buah. Penasaran kan rasanya? Sama, aku juga. Untuk itu, yuk maju yuk. Lala, yeah! Nah, ini dia es nona dari Sari Buah. Saat ini es nona Sari Buah ini sudah memiliki 4 cabang loh di Kota Pontianak. Untuk cabang pertamanya atau tempat pertama bukanya itu ada di daerah Siantan dan itu sudah 40 tahun. Dan ini adalah cabang yang kesekian di daerah Jalan Dr. Setiabudi. Untuk usia 40 tahun kita akan coba nih es nonanya. Apakah rasanya akan ulala uye? Yuk kita coba yuk. Nah, di sini sudah ada es serut ya, yang diserut dan dikasih susu serta pewarna makanan yang sangat tipis. Jadi warnanya tidak terlalu ngejreng. Oke, kita rasa dulu esnya. Enak, manis, dan ini ada santannya loh. Jadi lemaknya tuh terasa enak tapi tidak terlalu kuat. Dan di sini juga sudah ada isiannya. Oh, ini ada kacang merah. Kacang merah. Terus ada buah pepaya yang sudah dikasih gula sepertinya toh, dimasak dulu gitu kan. Jadi bukan buah pepaya segar yang dimasukkan langsung ke dalam esnya. Kita coba ya. Pepayanya enak. Dan aku merasa pepaya ini enak, manis. Artinya ini adalah pepaya muda yang dipotong, terus direbus, dikasih gula, kemudian dia menjadi kering dan baru dimasukkan ke dalam campuran es nona beserta kacang merah. Nah, kacang merahnya juga lembut sekali. Dan ini nggak mudah loh untuk bisa merebus kacang merah sampai seempuk ini. Ini pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain kacang merah dan pepaya, di sini juga sudah ada tape ubi. Nah, kita rasakan dulu nih kalau tape ubi bersama dengan es nonanya. Seperti apa jadi paduan rasanya. Karena kita tahu ya kalau tape ubi itu ada agak sedikit asam dan lebih keras rasanya kalau ada tape. Yuk kita coba ya. Ya, jadi ketika tape dan es serutnya ini di mix, rasa keras dari tape itu
agak sedikit turun karena udah ngebaur dengan es serut ini yang udah dicampur dengan santan dan susu, dan itu enak sekali. Dan es nona ini merupakan salah satu makanan penutup yang banyak disenangi di Kota Pontianak. Nah, mungkin kalian semua bertanya, kenapa sih namanya tuh menjadi es nona? Ya gitu kan, sedangkan ini adalah es serut ya. Es serut yang dikasih buah dan tapai. Kenapa sih menjadi es nona? Jadi 40 tahun yang lalu ketika mereka membuka dagangan seperti ini, yang berjualan itu adalah para nona-nona atau tante-tante yang punya sekarang nih. Yang menjualan itu masih muda. Jadi para pembeli tuh kalau mau pergi membeli esnya, kalian tuh beli es di mana? Mungkin kalian bertanya seperti itu, terus mereka jawab, itu loh beli es di tempat nona. Karena yang berjualan saat itu masih muda-muda. Dan akhirnya sampailah hari ini menamakan es seperti ini di Kota Pontianak menjadi es nona. Tapi ya tetap yang paling the bestnya es nona sari buah. Kalau orang Pontianak pasti tahu di mana letak es nona sari buah. Untuk levelnya aku menganggap ini enak ya untuk minuman penutup dan sangat lembut. Dan manisnya pas, dicampur dengan kacang merah yang empuk. Terus ada potongan pepaya yang dimasak dengan gula. Ada juga tapenya, jadi ini adalah perpaduan yang enak. Dan buat aku, ini memiliki rate di 8,5 untuk minuman penutup. Dan tidak kaleng-kaleng, es nona ini rasanya ulala, uye. Yuk, makan yuk. Terus di TVRI Kalimantan Barat untuk menemukan tempat-tempat makan enak dan viral yang ada di Kota Pontianak. Oke, teman-teman, kayaknya aku nggak bakal bisa bagi-bagi kalian. Karena ini enak. Jadi, aku akan menghabiskan ini sendiri. Tidak akan bagi-bagi kalian. Kalian boleh langsung beli di tempat cabang-cabang terdekat Sari Buah. Dan buat kalian di luar kota, kalian harus ke Pontianak merasakan makanan-makanan dan kuliner-kuliner yang tentunya enak dan penuh cita rasa hanya di Kota Pontianak. Aku tunggu. Yuk, aja yuk.